Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Haleluya. Biar rapi dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, urapan Allah menyertai kita. Dan saya senang bertemu dengan bapak-bapak di malam hari ini, juga sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman, bapak ibu dan tulang semuanya lah, dan para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan di pagi hari ini, di malam hari ini, saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, tetapi saya akan membacakannya dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Demikian bunyi firman Allah. Baruch Hagefer. Jadi Baruch Hagefer, Baruch itu blessed, be praised, bisa ya. Hagefer itu the man, ya. Jadi Baruch Hagefer Aser Yiftah Ba Adonai. Kalau dalam bahasa yang apanya Badonai, tapi saya lebih suka memisahkannya Ba Adonai, ya. Aser Yiftah. Jadi bagaimana Musa bilang Yiftah, ya. Ya, jadi kemudian Yiftah Ba Adonai. Yiftah itu trust, kepercayaan. Aser itu dead atau hu atau us, atau bahasa Indonesianya yang, ya. Adonai itu adalah Tuhan. Tuhan, kalau dalam kita bertemu dengan dalam pembacaan bahasa Ibrani, maka Yud He Vav He, Yud He Vav He, maka kita akan selalu membacanya Adonai. Tetapi bukan hanya Adonai. Kalau menurut sejarah yang saya tahu bahwa mengapa itu, karena pronunciation-nya yang tepat membacakan itu tidak ada yang tahu. Bisa Yehova, bisa Yahweh, bisa Jehovah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pronunciation yang bisa tepat ketika membaca Yud He Vav He. Jadi ketika kita membaca itu, ya, kita ketemu dengan huruf itu, maka selalu saja dibaca dengan kata Adonai, Tuhan. Jadi kemudian, jadi Vehayo Adonai. Vehayo itu will be atau to be, atau become, atau menjadi, ya, atau menjadi. Adonai sudah Tuhan. Miktaho, ya. Nah, itu lidah saya agak sulit menirukan mereka, ya. Tapi saya mencoba untuk miktaho itu mengandung pengertian kepercayaannya, lalu kemudian confidence-nya, keyakinannya, lalu kemudian pengharapan. Dan inilah yang akan saya kupas. Tema kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana orang yang diberkati oleh Tuhan? Dikatakan dengan jelas, mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan harapkan Anda, ya, diberkati oleh Tuhan sementara Anda tidak percaya kepada Dia. Orang yang tidak percaya tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang hidup dalam dosa tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang percaya akan teguh, akan mantap pengiringannya kepada Tuhan. Ini jangan Anda hanya pikirkan soal makan dan minum atau sandang pangan papan. Bukan. Semua keseluruhan dari keinginan Tuhan untuk memberkati Anda. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepadamu saat ini, ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka itu engkau adalah orang yang diberkati. Anda bisa bersyukur dalam segala situasi dan kondisi apapun. Anda bisa bersyukur. Sebab apa? Anda mempercayai pemeliharaan Allah. Anda mempercayai Tuhan itu. Anda mempercayai kebaikan Tuhan.
Adonai itu, Yehova itu, Yahweh itu, El Shaddai itu, Allah yang maha kuasa itu. Dia adalah omnipotent, Allah yang maha kuasa. Omniscient, Allah yang maha tahu. Omnipresent, Allah yang maha hadir. Dia hadir untuk selalu memberikan dukungan kepadamu di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Dia selalu punya solusi, dia selalu punya cara untuk menolong umat-umatnya yang percaya kepada dia. Dan kalau engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, yakin dan percayalah, yang engkau harus miliki adalah mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya akan kebaikan Tuhan, ya. Iftak, ya, iftak. Iftak itu ketika kita iftak, percaya, wah, trust bisa mengartikan mengandalkan. Jadi kalau kita percaya, berarti kita siap mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Mempercayai Tuhan memang nggak mudah dalam situasi mungkin yang kita sedang terjepit, lalu melakukan hal yang tidak baik. Bukan itu caranya. Tapi ketika kita dalam keadaan terdesak apapun, kita tetap percaya bahwa ada waktunya Tuhan untuk menolong kita. Ada waktunya Tuhan untuk menyatakan mujizat Dia. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan bagi kita. Dan ketika kita menyadari waktunya Tuhan bagi kita, itulah kita akan terus bersabar. Salah satu dalam bahasa Yunani dikatakan adalah makrotimia. Makrotimia itu adalah ketahanan, ya. Jadi orang-orang yang memiliki ketahanan iman, ketahanan dalam kehidupannya, dalam menanggung segala persoalan, makanya diterjemahkan dia long suffering, panjang sabar. Yang makrotimia itu juga adalah ketahanan tadi, terus kesabaran, ya, sabar dalam menanggung segala penderitaan, sabar karena dia mempercayai Allah. Lalu kemudian dalam makrotimia itu juga berarti dia perseverance, berarti terus bertekun sekalipun dalam situasi yang sangat berat. Jadi ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu dengan mempercayainya, kita sebenarnya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah saya ada kata miktaho. Jadi kepercayaannya. Jadi kalau saya terjemahkan Pehayo Adonai miktaho, itu terjemahan bebasnya, yang menjadikan Tuhan menjadi kepercayaannya, keyakinannya, pengharapannya. Haleluya. Jadi yang kedua itu saya mengambilnya dari confidence-nya, karena distrust-nya sudah, ya, dari confidence, dari keyakinannya. Kau orang sekarang, kau kurang confidence, ya. Kau kurang confident, kau kurang yakin, ya. Confidence, keyakinan. Mana confidence-mu? Mana keyakinanmu? Where is your confidence? Mana keyakinanmu? Kita tidak bisa membuat keyakinan kita begitu hebat, begitu kuat tanpa pertobatan. Tidak ada itu. Keteguhan kita, kekuatan iman kita terletak pada ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Allah. Itu sebabnya kadangkala saya memberikan tenggang waktu kepada Tuhan. Dalam sekian waktu Tuhan harus menjawab. Kadangkala, ya, kadangkala. Sama seperti ini. 1 tahun ini Tuhan, dalam 1 tahun dari mie ayam Jakarta sampai sekarang ini, kau harus memindahkan seorang, dan orang itu harus menjualnya kepada saya. Saya sudah berapa kali katakan ini sebenarnya, tapi saya mau katakan karena ini berhubungan dengan keyakinan. Dalam 1 tahun
Apakah tidak ada godaan 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, selalu saja serangan setan datang. Mana? Padahal masih lama, 8 bulan. Oh, semakin kencang setan untuk meruntuhkan iman kita. Udahlah, nyerah sajalah. Jangan, never give up. Saya sudah pernah membawakan never give up kan. Jadi jangan menyerah. Keyakinan yang kita miliki tidak membuat kita menyerah. Tapi keyakinan yang kita miliki membuat kita berpasrah kepada Tuhan. Berpasrah akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kemudian ini sebelum 1 tahun saya sudah miliki? Saya waktu beli rumah saya, karena beliau memberikan deadline 2 minggu. Istri saya sudah jual semua, termasuk cincin kawin, termasuk apa yang kami punya untuk membeli satu tempat di Sweden sana. Itu pun masih kurang. Saya hanya katakan begini sama Tuhan, dalam 2 minggu Tuhan tidak menjawab. Saya mengatakan, karena mereka memberikan kami waktu 3 minggu. Jadi saya bukan memberikan 3 minggu sama Tuhan, tapi memberikan 2 minggu. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya menyediakan uang itu, karena apapun yang kami punya, kami sudah coba untuk menjualnya. Ya, kami sudah coba untuk menjualnya, dan termasuk itu anting-anting istri saya, termasuk itu cincin nikah kami, dan macam-macam. Ya, yang kami punya, tapi tidak cukup. Lalu kemudian saya katakan dalam 2 minggu. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan menjawab. Jadi sehingga pada waktu transaksi kami bisa memberikan transaksi itu. Dan pada akhirnya kami memiliki tempat itu. Jadi keyakinan kita tidak akan pernah bisa kuat tanpa pertobatan yang sejati kepada Tuhan. Tidak akan pernah bisa kuat. Iman kita hanya bisa kuat kalau kita mengalami pertobatan yang sejati kepada Tuhan. Bukan berarti ketika Anda mengalami iman yang kuat tidak pernah lemah. Itu siapa saja mendengar ancaman Isabel, Elia yang baru membasmi itu para Baal, imam Baal itu mendemonstrasikan kuasa Allah, menurunkan api dari surga. Wih, mengenal ancaman seorang wanita bejat aja. Dia lari. Dia sembunyi. Ya. Jadi yang mau saya katakan bukan berarti ketika kita mengalami bukan berarti tidak pernah mengalami ketakutan. Wajar. Itu manusiawi. Tapi yang mau saya katakan adalah doa kita kepada Tuhan itu harus tetap ada, supaya keyakinan kita itu nggak padam. Makanya bambu yang terkulai tidak akan dibiarkannya patah, sumbu yang menyala tidak akan dibiarkannya padam. Allah yang membangunkan, Allah yang menolong. Makanya 7 kali orang benar jatuh, tidak akan dibiarkannya tergeletak. Tapi yang mau saya katakan adalah, jangan karena ayat itu Pak mau jatuh-jatuh. Tidak. Artinya bahwa Tuhan senantiasa mau menolong. Dia tidak akan biarkan. Sekalipun sekeras apa badai kehidupan datang, tetaplah yakin kepada Tuhan.
apa yang kau yakini, apa yang kau percaya. Makanya seringkali ayat ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa bagi hidup saya adalah ketika kalau firmanku tinggal dalam engkau dan engkau tinggal dalam aku dan firmanmu tinggal dalam diri kita ini, maka mintalah apa yang diinginkan oleh hatimu, maka hal itu akan diberikan kepada. Jadi kita tinggal dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sejati, lalu kemudian kita menaruh firman-Nya. Saya tidak tahu berapa banyak kita menaruh firman Allah dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, setiap hari, hampir setiap hari saya menghafal atau memperkuat ingatan saya dalam membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah itu setiap hari. Walaupun saya datang ke sini menghafal ini hilang. Tapi yang mau saya katakan, tidak pernah mulut saya ini untuk tidak memperkatakan firman Allah. Terkecuali di masa yang apa itu istilahnya marah, ya. Pastilah kita nggak tenang dengan itu. Tapi dengan apa begitu kita akan jauh di dalam lubuk hati kita akan berteriak kepada Tuhan. Tapi tidak lagi kita memperkatakan seperti ya mendemonstrasikan seperti yang sekarang ini. Tidak. Jadi Baruk Hagefer Aser Yiptak Ba Adonai Pehaya Adonai Miptacho ya, Miptacho. Jadi blessed is the man who trusts in the Lord. Ya. Jadi berbahagialah mereka yang percaya kepada Dia. Di sini yang mau saya katakan adalah yang ketiga adalah harapan. Orang yang diberkati itu memiliki keyakinan, tapi kalau dia tidak memiliki pengharapan akan menjadi repot. Jadi orang harus memiliki pengharapan, keyakinan, dan harus memiliki pengharapan. Makanya iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita lihat dan bukti segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ini harus berjalan seiring. Makanya kenapa orang tiba-tiba itu mau bunuh diri karena kehilangan harapan. Sedetik saja manusia itu kehilangan harapan, bisa menyelesaikan dirinya. Makanya Tuhan katakan begini, taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Oh Israel, taruhkan harapanmu kepadaku. Tuhan itu tahu yang terbaik. Anda mungkin tidak akan menaruh harapan pada Tuhan, tapi Tuhan mengatakan kepadamu, kalau engkau taruhkan harapanmu kepadaku, taruhkan harapanmu kepadaku. Adakah engkau yang sedang mengalami masalah, taruhkan harapanmu kepada Tuhan. Mungkin sulit, berdoalah. Taruhkan harapanmu itu. Kau sudah mempercayai Dia, kau sudah meyakini Dia, engkau sudah menaruhkan harapanmu kepada Dia. Engkau sudah di jalan yang dibenarkan oleh Tuhan, atau di jalan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya ketika orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi Tuhan memberikan kebaikan bagi kita. Tinggallah terus dalam kepercayaanmu yang mengandalkan Tuhan, dan milikilah keyakinan yang disertai dengan pertobatan yang sesungguhnya. Lalu kemudian taruhlah harapan dan jangan pernah menyerah. Kalau Anda menaruh harapan kepada Tuhan, kadang setan ini pintar, dia menipu, mencurangi kita, membuat kita untuk tidak yakin. Tapi saya mau katakan,
Saya sedang mengimani sesuatu. Ya, saya sedang minta sesuatu kepada Tuhan. Dan saya taruh harapan saya. Saya katakan saya memang tidak punya kekuatan Tuhan. Tapi saya percaya langit dan bumi Tuhan yang punya. Emas perak Tuhan yang punya. Saya tidak akan katakan karena ini masih ada hubungannya dengan apa. Tapi itu yang sedang saya harapkan. Apa yang saya doakan itu terjadi. Dan saya bisa memilikinya. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bukan soal mobil saya kembali, bukan. Saya tidak perlu lagi khawatir tentang itu walaupun belum kembali. Karena saya percaya akan Tuhan. Saya percaya akan kebenaran Tuhan. Saya akan percayakan kebaikan Tuhan. Justru yang menurut kemampuan saya tidak bisa. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Yehova Jireh, Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan percayailah, ketika kita berjalan di jalan yang diberkati, orang yang diberkati Tuhan, maka Tuhan punya cara untuk menolong kita. Pertanyaan saya adalah, apakah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau sebaliknya? Apakah kita memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan atau sebaliknya? Apakah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan atau sebaliknya kepada harta benda dunia, anak dan siapa saja yang bisa kita taruhkan harapan kepada mereka? Ataukah kita percaya kepada Tuhan atau menaruh harapan kita kepada Tuhan? Tapi kalau engkau orang yang diberkati oleh Tuhan, taruhkan kepercayaanmu yang mengandalkan Allah, taruhkan keyakinanmu yang disertai pertobatanmu yang sesungguhnya, dan taruhkan harapanmu yang tidak akan mungkin terlepas walaupun apa yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Malam ini kami tetap yakin dan kami percaya kepadamu. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan tolong kami dan pemerintah kami juga. Tuhan tolong Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, dan juga para gubernur, wali kota, bupati, camat, RW, semuanya diberkati. Para pejabat kami, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, semua diberkati oleh Tuhan. Para pihak keamanan maupun pertahanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Damai dari Tuhan, baik Indonesia dari Sabang sampai Merauke hidup dalam cinta, damai, dan Tuhan tolong lalukan dari hidup kami untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan pangkan tangan atas mereka, baik mereka yang COVID, baik mereka yang sakit apa saja, Tuhan bisa datang kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang dan kuatkan mereka secara pribadi. Dan Engkau tahu di mana-mana Tuhan, Engkau bisa hadir kepada mereka, menopang mereka. Jangan biarkan mereka menjadi orang yang munafik, tapi biarkan mereka menjadi orang yang berani menyatakan iman mereka. Karena menyatakan iman di bangsa ini bukanlah dosa, bukanlah kejahatan, walaupun itu mungkin akan membuat sebagian orang tidak merasa nyaman. Tapi itu adalah hak ajasi setiap manusia. Dan ketika mungkin kami mengambil keputusan dan ada gangguan, ada teror, kami bisa melapor kepada pihak aparat, karena negara ini menjamin untuk perpindahan setiap agama dimanapun. Tuhan Yesus memberkati, dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, kepada mereka-mereka yang mau mengalami pertobatan, datang kepada mereka, hadir kepada mereka seperti Engkau hadir kepada Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh melayani Engkau dimanapun mereka. Tuhan tolong sehingga hidup mereka hidup yang diabdikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa agar Engkau Tuhan, bagi orang-orang muda datang kepada mereka untuk melakukan apa yang baik, yang benar di Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka terus menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang berjalan dalam kebenaran, yang melakukan yang terbaik, terobosan sebagai orang-orang muda.
Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kami bukan orang-orang yang nyinyir, kami bukan orang-orang yang iri melihat keberhasilan orang lain. Kami justru berbangga hati bagi mereka-mereka yang menaruh kepercayaan, membuat keberhasilan di masa muda mereka. Dan kami terus akan mendoakan semakin banyak orang-orang muda yang menaruh keberhasilan mereka di masa muda mereka untuk menjadi berkat di bangsa ini. Karena itulah doa kami dan harapan kami, supaya mereka bisa menjadikan Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati bagi Anda yang sudah menerima Yesus, selamat. Dan kami juga mengatakan kepada kita, bagi Anda yang mengalami pertolongan Tuhan, ada yang saksikan. Dan juga bila malam ini Anda tidur, jangan lupa memakai masker dan juga mencuci tangan dengan hand sanitizer. Lalu ya, kalau Anda masih sempat keluar itu ya, jadi jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, cuci tangan, lalu kemudian menjaga jarak, lalu kemudian itu menjadi kerumunan, lalu kemudian mengurangi mobilitas di luar. Lalu yang tak kalah pentingnya, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara, dan berdoa supaya kita di tahun 2022 yang akan kita masuki di tahun depan, dalam beberapa waktu ke depan, itu kita bisa rebound dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau kita mau tidur, jangan pernah lupa membaca firman Allah dan berdoa. Dan saya mau katakan kepada kita, Salam Indonesia, salam Nusantara. Hampir lupa, yaitu kepada Anda yang menggunakan narkoba atau pengedar narkoba, bertobatlah. Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan sangat menyayangimu. Datang kepada Tuhan, karena Tuhan mampu mengubah hidupmu dan memakai hidupmu. Jangan hancurkan dirimu. Katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap firman Allah dan kebenarannya dan kudus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.